Halo, selamat malam. Adrian, Muhammad Farudin, Ricky, selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Pak. Oke, mantaplah kalau sehat. Jadi hari ini materi kita tentang pembuatan file exe ya. Jadi nanti kita contohkan misalnya membuat jam ini. Kalau membuat ini udah tahu lah ya. Jadi misalkan ini kita mau buat jam ini, kemudian kita mau buat setupnya. Nanti endingnya seperti ini. Pernah melihat tombol setup kan? Nah ini setup. Kelihatan ini kan? Jadi dia bisa diinstal. Seperti program-program yang kalian lihat, sesudah didesain, diapain, dia bisa diinstal seperti ini. Sampai akhirnya nanti bisa digunakan seperti ini. Coba kita buat ya. Bisa kira-kira? Ya, Pak. Kita lanjut? Lanjut, Pak. Oke, sambil kalian lihat dari situ ya, dari WA kalian. Bapak ini mau buat dua layar. Buat satu layar, lihat. Jadi pertama buat nih project, ya kan? Kemudian apa biasa aja? Windows Form Application kan biasanya. Kemudian di situ kita disuruh membuat apa? Kita disuruh membuat yang pertama ini serang kalian mau buat name-nya atau enggak. Name-nya namanya apa ini? Name form-nya. Suruh form jam digital, ya kan? Suara Bapak macet-macet atau enggak? Enggak, Pak. Oke. Berarti name-nya ini kita disuruh membuat form FRM jam digital. Oke, itu aja. Kemudian untuk start position kita center screen. Jadi posisi ketika di start. Mana nih? Start position center screen. Kemudian teksnya kita buat jam digital. Oke. Selanjutnya apalagi disuruh kita membuat label. Buatlah satu label, ya kan? Berilah nama apa ini namanya? LBL jam. Teksnya namanya jam. Teksnya jam, kemudian name-nya LBL jam. Kemudian untuk fontnya di situ kita disuruh 48 Arial. Bebas ya, mau pilih yang mana, mau ngikut itu. Ini kita disuruhnya Arial, ukurannya 48. Ini kalau mau dirubah ke 72 biar lebih besar juga bisa. Oke, ini dia. Kemudian apalagi disuruhnya membuat timer. Nah, ini dia timer ya. Kelihatan kan? Oke. Jadi di sini timer ini sudah diklik.
Di hasilnya ini yang di bawah ini yang Bapak lingkarin. Kelihatan? Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi di sini disuruhnya name-nya timer 1, kemudian apa namanya enable-nya bersifat true pada properties. Jadi name-nya timer 1, enable-nya true. Oke. Kemudian kita disuruh double klik ini. Maka programnya nih lbl jam titik text sama dengan time of day. Maka kita double klik. Kita copy paste. Ngomong-ngomong ini tampil nggak ya kalau dibuat titik? Oh, tampil. Oke. Maka ketika dijalankan nanti hasilnya seperti ini. Sudah tampil. Jadi tadi kan agak ke apa dia? Jadi agak kita perbaiki bagaimana biar tampilannya bagus. Dia agak ke kanan. Berarti harus ke sini. Oke, sudah pas di tengah kan? Kemudian biar Udah, lebih Pak. cantik, kalian mewarnai dari background ya kan? Background color. Bisa juga kalian tambahin background image nanti. Kira-kira warna apa yang cocok? Warna soft aja. Itu terlalu menor. Nah, ini bisa ya. Cantik kan kalau dijalankan? Oke, kira-kira seperti itu ya. Kemudian materinya selanjutnya kita mau membuat langkah installernya. Di sini langkah installernya kita disuruh membuat yang pertama, perhatikan ini yang bukit kelima. Klik file, pilih add new project, ya kan? Kemudian pada kotak dialog new project, pilih setup development. Nah, file, new project, ya kan? Kemudian pilih project. Kemudian pada other project type, pilih setup development. Kemudian apa ini? Setup development and development. Kemudian setup project. Oh, ini dia. Setup project. Kemudian di situ kita disuruh membuat nama, beri nama dengan setup jam atau dan atur lokasi di mana file akan disimpan. Jadi namanya setup jam. Kita simpan misalnya di mana nih? Kita simpan. Misalnya kita simpan di ya kan? Kemudian di. Oke, mungkin di sini aja. Di. Oke, apalagi suruhnya? Kemudian klik OK. Setelah itu muncul form seperti ini. Klik OK. Sudah sama? Sama belum ini? Yang ini sama ini? Udah, Pak. Oke, sudah sama. Selanjutnya perintahnya di situ apa? Kalau Bapak kecilkan gini jadi kecil. Selanjutnya di situ pada Solution Explorer, ya kan? Klik Windows, klik nama file setupnya. Oke, berarti ini tadi ini kan nama file setupnya.
Setup jam tadi namanya. Nah, ini. Klik, kemudian atur propertinya. Ini dia. Udah, ada Bapak klik. Kemudian pada outdoor-nya npm, kemudian nama. Berarti nggak usah. Buat aja misalnya 001. Kemudian nama Bapak Dedi misalnya, ya kan? Kemudian pada manufaktur di situ ada IP 2010. Jadi ini dia ngikutkan versi laptop Bapak. Jadi di sini kita buat aja mana manufaktur. Oke, kita ganti, kita ikuti aja biar kan salah. Kemudian produk name-nya namanya digital, detailnya juga digital. Gak susah bloknya. Produk name, nah ini dia. Namanya jam digital, titlenya sama, jam digital. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Selain itu bisa juga mengatur konfigurasi setup dengan cara klik kanan, pilih properties, mana ini? Klik kanan, pilih properties, ya kan? Nanti hasilnya sama seperti ini. Anda bisa mengubah posisi output file name-nya sini ya. Berarti ini output name-nya bisa kita rubah. Jadi tadi namanya setup jam, udah nggak usah, berarti kita oke kan aja. Kemudian Visual Studio.NET juga menyediakan beberapa rancangan yang berbeda. Masing-masing rancangan digunakan untuk mengatur salah satu aspek konfigurasi setup. Nah, ini hanya pengaturan aja. Jadi dari view ini ada file system, kemudian ada registry, ada file type, kemudian ada user interface. Nah, itu nanti bisa kalian ikuti. Kemudian langkah selanjutnya, klik kanan pada application folder. Berarti yang mana nih? Nah, ini dia. Kelihatan yang Bapak merah ini? Kelihatan, Pak. Oke. Kemudian kita disuruh klik tadi kan. Klik kanan, pilih add, pilih project output. Maka nanti hasilnya seperti yang di bawah ini. Klik kanan, add project output. Oke, ini dia. Kemudian di situ kita disuruh kenapa kosong ya? Klik kanan, add project output. Ada yang kurang? Klik kanan, project output. Kenapa nggak tampil ya? Ada yang salah tadi kah? Ini beda ya. Klik kanan pada application folder, pilih add project output. Udah pas. Bener kan? Nggak ada yang ketinggalan kan? Ada yang ketinggalan nggak tadi? Add project. Iya, nggak jalan. Teringatnya formnya kita di sini tadi mana? Kok nggak kelihatan form kita di sini? Project kita yang di sini,
Harusnya ada. Bentar, kita ulang ya. Kok bisa hilang projectnya? Atau tadi ini juga? Ada tadi ada Bapak project juga. Nah, ini ada. Jadi tadi disuruh klik kanan ya kan? Kemudian add Output. project output. Nah, jadi dia seperti ini. Ini tadi Bapak kerjain. Ini ada. Yang tadi kok bisa hilang apanya? Project PB-nya ini punya Bapak yang pertama ada. Kemudian di situ disuruh apa lagi tadi? Kita disuruh pilih primary output-nya kan? Kemudian klik OK. Maka nanti tampil seperti ini. Primary output from sesi 15 active. Itu dia. Jadi kebetulan punya Bapak ini. Udah Bapak pilih tadi. Nah, karena nama project Bapak ini Windows Application Form 20. Lihatnya dari mana? Coba kalian perhatikan yang di sudut ini, sudut kiri project Bapak yang di atas ya kan? Namanya Windows Application 20, baru ini juga. Makanya ini primary output from Windows Application 20. Kalau yang tadi Bapak bingung kok bisa hilang dia. Oke, selanjutnya apalagi disuruh? Nah, kita disuruh merename, ya kan? Klik kanan primary output, create shortcut name-nya. Kemudian di sini beri nama shortcut dengan jam digital. Oke, maka di sini kita disuruh rename atau klik, ya kan? Beri nama jam digital. Jadi udah Bapak buat. Jadi dia jadi tipenya shortcut. Ini kalian lihat. Tipenya beda, ada shortcut tambahannya. Itu dia. Kemudian di sini kalian lihat proses file instalasi dengan cara klik menu, kemudian menu build, kemudian pilih build setup jam. Nah, ini dia build, kemudian build setup jam. Oke, di sini sudah sukses pada sudut kiri bawah. Output build sukses. Itu dia ya. Ini dia. Tunggu sampai status bar di pojok kiri bawah, maka muncul pesan build sukses. Sama kan? Selanjutnya disuruh buka Explorer, masuk ke folder di mana kita menyimpan installer. Kemudian buka ke folder debug. Nah, itu dia. Jadi tadi Bapak pertama di D aja. Kemudian namanya jam digital. Mana jam digital? Di. Oh, kenapa ya? Gimana Ada tadi tadi, Bapak? Gimana tadi Bapak simpan? Ada kelihatan? kelihatan tadi Pak, setup jam digital. Setup. Mana? Udah Bapak back ini. Setup jam digital. Jam. Ah iya ini. Kemudian pilih debug. Katanya tadi kan. Setelah itu apa katanya lagi? Setelah pilih debug. Dalam folder tersebut minimal harus ada dua file. Yaitu file exe dan file msi. Sudah pas ya. Ini file exe-nya. Ini file msi-nya.
Langkah pertama di sini, klik menu project, pilih install. Mana nih? Klik menu project, kemudian install. Ini dia. Klik menu project, kemudian pilih install. Project, kemudian install. Oke, kemudian apa lagi perintahnya? Yes. Oke, seperti ini dia. Welcome to the Jam Digital. Setelah itu kita disuruh next. Setelah next, di sini kita disuruh browse. Jika ingin mengubah posisi di mana jam digital akan diinstal, maka kita browse. Di mana mau kita buat? Misalnya di ya kan? Kemudian kita biarin aja di gitu ya. Tahu hasilnya seperti apa nanti. Kemudian, apalagi disuruhnya nih? Di sini yang dipilih Jasmine. Oke, kemudian oke, klik next, muncul seperti ini. Oke, maka kita disuruh next. Akan muncul confirm installation. Kemudian disuruh next. Yes. Oke, sudah siap. Install cepat. Jadi sama statusnya install complete. Kemudian setelah itu di sini yang nomor 7 menjalankan aplikasi hasil instalasi. Buka folder di mana kita menyimpan hasil instalasi. Close. Maka tadi hasilnya di dia aja Bapak buatkan di apa tadi namanya? Jam digital ya. Jam digital. Itu Pak. Ini shortcut, bukan apa ini ya? Oh iya ini dia. Langsung tampil kan? Paham? Jelas sampai di sini? Jelas Pak. Oke, jadi nanti bisa dipraktekkan, Adrian, Dicoba Muhammad Pak. Farudin. Yang dua lagi tadi kemana? Udah hilang? Kurang tahu Pak. Waduh. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak Udin, Adrian? Enggak Pak. Oke, kalau nggak ada, selamat mencoba lah ya. Oke, ini pertemuan terakhir kan? Minggu depan udah minggu tenang Pak. Iya, soalnya ini terakhir file pembuatan Excel. Minggu depan sudah minggu tenang. Ya, ditunggulah jadwal ujiannya ya. Kapan ujian semester? Baik Pak. Oke, ya sudah. Kalau begitu, silakan dicoba. Siapa tahu nanti ujiannya tentang membuat file Excel ya. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa di UAS. Bye-bye. Saya matikan ya. Halo, Adrian, Muhammad Farudin. Oke, izin live ya.